Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah siap untuk mendengarkan presentasi. Maaf, kondisi saya agak kurang maksimal saat ini karena sakit batuk pilek. Suara saya mungkin juga sedikit bermasalah, tapi saya berharap uh, tidak menjadi masalah untuk saudara mendengarkannya. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan satu modul yang sangat khusus untuk teman-teman akan pelajari dalam minggu ini, ya. Ya, saya akan langsung mulai presentasi ya. Ya, saya share screen lebih dahulu. Modul materi yang akan kita pelajari minggu ini adalah pengenalan studi Alkitab digital. Ya, ini satu modul yang sangat istimewa yang kami buat sangat customized untuk teman-teman di MLC dan juga untuk mereka yang nanti akan belajar. Garis besar pelajaran dari studi Alkitab digital atau disingkat SAD adalah ada 5 pelajaran. Satu, pentingnya studi Alkitab. Dua, pengertian studi Alkitab digital. Tiga, kelebihan dan kelemahan studi Alkitab digital. Empat, fondasi studi Alkitab digital, yaitu Smart Bible. Dan juga implikasi dari studi Alkitab. Nah, karena situasi pada saat ini, saya hanya akan mempresentasikan 3 pelajaran lebih dahulu. 2 pelajaran kemudian akan menyusul. Ya. Yang pertama adalah pentingnya studi Alkitab, pengertian studi Alkitab, dan kelebihan kelemahan dari studi Alkitab digital. Ya, kita akan langsung mulai dari pelajaran 1, pentingnya studi Alkitab. Banyak orang berpikir bahwa membaca Alkitab saja sudah cukup, dan itu akan membuat saudara menjadi orang Kristen yang baik dan setia. Nah, betulkah? Nah, kita akan membahas mengapa membaca Alkitab saja tidak cukup. Ya, oke. Jadi materi pelajaran 1 ini akan membahas 4 hal yang penting, perbedaan dari membaca Alkitab dan studi Alkitab, kemudian mengapa orang Kristen perlu melakukan studi Alkitab, dan juga kenapa orang Kristen tidak melakukan studi Alkitab. Kemudian kita akan mulai masuk ke bagian digital, kita akan melihat perbedaan dari Alkitab cetak dan Alkitab digital. Ya, oke, next. Pentingnya membaca Alkitab. Saudara, tidak disangkal bahwa membaca Alkitab itu sangat penting dan sangat bermanfaat, ya, bukan tidak bermanfaat, ya, karena apa? Membaca Alkitab, kita menjadi familiar dengan Alkitab. Kita mulai membaca nama-nama, tempat-tempat, kisah-kisah dalam Alkitab. Kita melihat urut-urutan cerita, kita melihat siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang dan tempat-tempat di mana kejadian-kejadian itu terjadi, gitu ya. Jadi sangat menolong kita untuk familiar dengan Alkitab. Yang kedua, membaca Alkitab membuat kita intim dengan Allah. Kita melihat keseluruhan cerita bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan umatnya. Jadi kita ketika kita membaca Alkitab tuh kita semakin mengalami kasih dan juga merasakan kebesaran Allah, gitu ya. Bagaimana Allah membuat mukjizat, bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Nah, selain itu juga membaca Alkitab membuat kita menjadi semakin mengenal pikiran Allah. Kita semakin, karena ketika membaca Alkitab itu yang seluruh Alkitab, terutama saudara seperti mengarungi samudera kebenaran Allah. Luas banget gitu, melihat bagaimana segala sesuatu itu dilakukan oleh Allah dan bagaimana Allah ikut campur di dalamnya. Saudara mulai terbiasa melihat pikiran-pikiran Allah. Nah, yang keempat, membaca Alkitab punya manfaat yang sangat besar, yaitu semakin saudara melihat pikiran Allah, saudara melihat kebesaran Allah, saudara melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam seluruh Alkitab, saudara akan menjadi semakin menghargai. Saudara tidak lagi melihat Alkitab hanya sebagai buku literatur, tetapi sebagai mahakarya Allah yang indah, di mana saya, saudara, ikut andil di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini bagian dari membaca Alkitab, sangat penting. Nah, apa perbedaannya dengan mempelajari Alkitab atau studi Alkitab? Ketika kita membaca Alkitab saja, saudara mau tidak mau, suka tidak suka, mulai mengidentifikasi ada hal-hal yang saudara itu nggak ngerti gitu ya, nggak langsung bisa paham.
saudara merasa perlu informasi lebih banyak. Nah, ini mendorong saudara membaca saja nggak cukup gitu ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang justru timbul setelah saudara membaca. Kemudian juga ketika saudara membaca Alkitab, saudara melihat bahwa Alkitab itu tidak hanya cukup untuk dibaca dan saudara langsung mengetahui langkah-langkah praktis. Tidak, karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berbicara dan seringkali menuntut respons gitu ya. Nah, respons Anda apa gitu? Kalau saudara cuma membaca saja, mungkin responsnya sedikit. Tapi saudara mulai melihat kenapa Tuhan berkata begitu, kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa saya harus begini, kenapa Tuhan menuntut saya begini atau umatnya begini. Nah, itu saudara harus mempelajarinya dengan lebih lebih teliti gitu ya. Kemudian juga ketika saudara membaca Alkitab, saudara dituntut untuk merefleksikan diri. Oh iya ya, Tuhan berkata seperti ini atau Tuhan menghukum umatnya. Kenapa? Iya, saya sendiri pernah merasakan itu dan jadi saya mulai mengerti gitu, memberi respons yang positif, tapi juga merefleksikan apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya, nah selain itu, ketika membaca Alkitab, saudara melihat bahwa ada konteks yang terjadi untuk peristiwa-peristiwa dan semua karena seluruh peristiwa Alkitab itu terjadi dalam konteks sejarah. Sehingga kalau saudara tidak tahu sejarah atau konteks dari peristiwa itu, saudara akan bingung gitu ya. Juga saudara akan mulai 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 mencoba menata gitu ya. Kenapa ini urut-urutannya begini? Kenapa ini terjadi? Kenapa apa yang terjadi itu sungguh memberi dampak yang luas bagi peristiwa berikutnya gitu ya. Jadi saudara nggak harus berhenti dan mulai melihat konteksnya dan mempelajari konteksnya. Nah, ketika saudara membaca Alkitab juga, saudara mulai melihat kedalaman pikiran Allah. Ada banyak hal yang saudara nggak mudeng gitu ya, nggak mengerti. Kenapa kenapa pikiran Allah begitu luas? Kenapa manusia tidak bisa mengerti pikiran Allah? Kenapa Allah menuntut manusia untuk melakukan hal yang tidak mungkin, misalnya gitu ya. Jadi ada banyak pikiran Allah yang tidak terselami oleh pikiran manusia sehingga menuntut saudara untuk mempelajari lebih lanjut ayat-ayat yang sedang saudara baca. Dan yang terakhir, mengapa penting studi Alkitab? Bukan hanya membaca saja. Saudara akan menikmati Allah. Karena saudara tidak bisa hanya sekedar membaca lalu dilewatkan gitu ya. Karena saudara akan semakin mengagumi, semakin mengerti, juga semakin mengenal Allah. Sehingga sulit untuk cuma sekedar dilewatkan dan cerita itu dilupakan gitu ya. Karena ada momen-momen di mana saudara melihat Allah itu juga berbicara secara pribadi kepada saudara. Gitu ya. Jadi saudara sekarang bisa mengerti ya kenapa membaca Alkitab saja tidak cukup. Saudara perlu mempelajarinya dengan lebih teliti kalau saudara ingin sungguh-sungguh mendalami apa yang Tuhan ingin ajarkan pada saudara. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa alasan kenapa saudara perlu mempelajari Alkitab. Tetapi ya, kalau saudara tahu perbedaannya antara membaca dan mempelajari Alkitab, maka saudara akan, oh iya ya, nggak bisa cuma baca, kita harus mempelajari. Itu alasan yang pertama ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Alkitab adalah buku yang bukan hanya untuk dibaca dan diketahui informasinya, tapi Alkitab adalah buku yang berisi firman Allah dan perintah-perintah Allah untuk ditaati, gitu ya. Jadi saudara perlu mempelajari supaya ketaatan saudara itu ketaatan yang benar, bukan ketaatan yang buta. Alkitab juga penuh dengan pikiran Allah, karena itu tidak mudah gitu untuk mengerti. Saudara harus mencoba meneliti, saudara harus mencoba menganalisa, saudara mencoba bahkan memahami apa pikiran Allah itu gitu ya. Sehingga mau nggak mau saudara harus mempelajari kata-katanya, konteksnya, latar belakang, peristiwa-peristiwa itu, dan juga mempelajari tentang Allah secara pribadi. Nah, Alkitab juga alasan lain, Alkitab ditulis dalam konteks sejarah. Tadi saya sudah katakan ya. Jadi saudara harus mempelajari konteks sejarah pada saat
peristiwa itu terjadi, supaya saudara tidak mengambil kesimpulan yang salah. Juga alasan saudara mempelajari Alkitab adalah karena Alkitab itu satu buku yang berisi keseluruhan kebenaran pikiran-pikiran Allah yang berpusatkan pada Kristus. Karena seluruh Alkitab ini berisi tentang pesan Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Kristus. Karena itu, kalau saudara tidak mempelajari Alkitab dengan teliti, saudara tidak bisa menemukan pusat Kristus di dalamnya gitu. Kristus sebagai pusat di dalam message atau di dalam pesan yang diberikan oleh Allah. Saudara harus berhenti dan saudara benar-benar harus menata apa yang saudara pelajari dari Alkitab sehingga saudara akan melihat implikasi dan saudara bisa melihat referensi-referensi bagaimana pesan-pesan Alkitab itu berpusat kepada Kristus, ya. Nah, apa manfaat ketika kita mempelajari Alkitab? Wah, banyak sekali, ya. Selain tadi yang sudah saya sebutkan cukup banyak, kalau saudara mempelajari Alkitab dengan baik, saudara akan dijauhkan dari ajaran sesat. Saudara ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mirip-mirip dengan benar, ya, sedikit agak benar atau banyak benar tapi ada salahnya. Nah, saudara nggak bisa main-main dengan pengajaran yang saudara terima. Jadi karena itu kalau saudara betul-betul mempelajari Alkitab, maka saudara akan tahu kebenaran yang benar sehingga saudara terhindar dari ajaran sesat. Dan yang kedua, saudara bisa mentaati perintah-perintahnya dengan tepat, ya. Karena bisa saja saudara pikir, oh, Allah memerintahkan saya untuk melakukan ini gitu ya. Tetapi ketika saudara melihat konteksnya, oh ternyata perintah Allah itu bukan untuk kita sekarang, tapi pada saat itu ketika umat Israel melakukan pelanggaran kepada Allah misalnya gitu ya. Kemudian manfaat yang lain adalah firman Allah itu akan mentransformasi hidup kita karena firman Allah itu hidup. Ketika mempelajarinya, saudara mulai mengerti, maka saudara mulai melihat hidup saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Dan hidup saudara tidak lagi menjadi hidup untuk diri sendiri, tetapi saudara mulai melihat panggilan Allah untuk menjalankan apa yang menjadi rencananya. Ya. Kemudian juga manfaat yang lain adalah untuk menjadi saksinya. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita mulai tahu kebesaran Allah dan saudara mulai mengagumi apa yang Allah lakukan dan saudara tahu apa yang harus saudara lakukan berikutnya, yaitu menjadi saksi bagi Dia supaya nama Dia boleh dimuliakan. Dan ketika mempelajari Alkitab, ada rasa gentar dan takut karena melihat kebesaran Allah, juga kemahakuasaan Allah, sehingga saudara akan berlutut di dalam hati saudara untuk menyembah dan memuji Allah. Manfaat yang lain dari mempelajari Alkitab adalah untuk saudara mengasihi dan menikmati Tuhan. Sama ketika saudara memiliki suami atau istri, atau ketika saudara memiliki pacar gitu ya. Kalau saudara berbicara dan tukar pikiran dan mencurahkan hati saudara pada pasangan saudara, maka saudara akan senang sekali mendengar apa yang dikatakan itu. Sama seperti kita ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mempelajari firman-Nya itu adalah karena kita mengasihi Dia, kita menikmati apa yang Dia katakan gitu ya, sehingga kita boleh sungguh-sungguh melihat firman Tuhan sebagai firman Allah, bukan ya sebagai buku atau sebagai perintah yang harus dijalankan. Ya. Nah, herannya sampai saat ini masih banyak sekali orang Kristen yang tidak tertarik mungkin ya melakukan studi Alkitab. Banyak orang Kristen punya banyak alasan gitu, kenapa mereka tidak melakukan studi Alkitab. Nah, kalau boleh saya sebutkan beberapa alasannya. Yang pertama, mereka kebanyakan merasa sudah sibuk gitu ya dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan banyak tanggung jawab, sehingga alasan pertama adalah tidak punya waktu karena untuk belajar Alkitab itu butuh banyak waktu. Ya, itu alasannya. Kemudian yang kedua, Alkitab banyak teori dan tidak praktis, sehingga kita ketika dibaca, saudara menjadi putus asa karena banyak teori dan banyak pengertian-pengertian yang harus saudara pikirkan, dan itu saudara anggap membuang waktu karena tidak bisa dijalankan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak punya teman dan tidak punya alat belajar yang memadai. Nah, ini
mungkin lebih reasonable dibandingkan alasan-alasan yang lain gitu ya. Tidak punya teman karena saudara belajar sendiri Alkitab sering menjadi malas. Terutama ketika saudara tidak punya alat belajar yang memadai. Saudara tidak punya kamus, saudara tidak punya buku-buku pengantar, saudara tidak punya buku-buku biblika lainnya yang menolong saudara untuk tahu Alkitab dengan lebih baik. Tapi alasan yang paling jujur saya kira adalah karena banyak orang Kristen tidak mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena kalau dekat dengan Tuhan, saudara merasa Tuhan menuntut terlalu banyak. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka banyak kenikmatan duniawi yang saudara selama ini nikmati menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan dan saudara menjadi uh, merasa tidak enak dengan Tuhan gitu ya. Sehingga saudara akan menjauhi apa yang Tuhan sampaikan karena apa yang Tuhan sampaikan adalah suci, sedangkan apa yang saudara lakukan mungkin jauh dari itu. Nah, itu mungkin beberapa alasan ya. Saudara bisa memberikan lebih banyak alasan, nanti di kelas saudara bisa mendiskusikan lebih banyak alasan lain yang disampaikan kenapa banyak orang tidak melakukan studi Alkitab, ya. Oke. Nah, bagian yang terakhir dari pelajaran 1 kita akan melihat mengenal lebih jauh lagi tentang Alkitab digital, ya. Mari kita kalau Alkitab cetak saudara pasti kebanyakan ya, kecuali yang muda-muda, saudara sudah familiar. Saudara, Alkitab cetak itu memiliki tempat di hati orang Kristen sangat lekat ya, sangat melekat sekali. Kalau saudara memegang Alkitab tuh saudara merasakan saudara memegang buku gitu ya. Jadi Alkitab cetak itu punya sensasi yang lebih pribadi gitu karena Alkitab ini apa namanya buku yang saya punya. Bahkan saudara tuh bisa memberi nama, ini bukuku, ini Alkitabku gitu ya. Saudara ada rasa kepemilikan karena buku itu saudara bisa pegang dan saudara bisa miliki dan betul-betul itu menjadi satu harta gitu ya bagi saudara. Jadi ada tangible experience yang saudara bisa alami bersama dengan buku, gitu ya. Apalagi kalau saudara punya coretan-coretan tulisan tangan di dalam Alkitab saudara, sehingga saudara uh, buku Alkitab itu menjadi sesuatu yang pribadi, ya. Nah, Alkitab cetak juga bisa dibaca dengan lebih fokus, tidak ada interupsi pop-up notifikasi chatting yang terus-menerus muncul gitu ya, tidak ada godaan untuk melihat medsos-medsos yang lain. Nah, Alkitab cetak itu bisa membuat saudara kusuk ketika saudara membaca Alkitab. Dan juga saudara, saya yakin Alkitab akan terus ada dan Alkitab cetak akan terus ada dan akan terus digunakan. Terkhusus di daerah-daerah yang jauh dari sentuhan teknologi dan juga ketika digunakan secara pribadi di rumah. Karena itu tadi ya, pengalaman pribadi bersama dengan buku itu sering memberikan kita satu kenikmatan tersendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan Alkitab digital? Nah, Alkitab digital memang punya kelebihan. Saya akan perkenalkan sedikit dengan beberapa, saya akan perkenalkan lebih banyak nanti. Alkitab digital dapat diakses, dapat dimiliki dengan mudah dan gratis, dan dimasukkan ke dalam perangkat saudara gitu ya, device saudara. Saudara bisa mengunduh banyak sekali bahan-bahan biblika yang tidak mungkin saudara punyai dalam format cetak. Kemudian juga bahan-bahan Alkitab digital itu terintegrasi sehingga sangat praktis untuk bisa melakukan banyak tugas-tugas penggalian gitu ya dengan fitur-fitur yang tersedia sehingga sangat praktis untuk mempelajari Alkitab dan sangat praktis juga dibawa kemana-mana gitu ya karena saudara bisa memakainya kapan saja di mana saja saudara bawa bersama dengan saudara. Nah itu keberadaan dari Alkitab cetak dan Alkitab digital dan kita akan berbicara lebih banyak nanti di pelajaran berikutnya. Nah, kita akan memberi sikap lebih dahulu ya. Melihat Alkitab cetak dan Alkitab digital dan perubahan yang sekarang pelan-pelan akan lebih menuju ke Alkitab digital, bagaimana kita menyikapi ini? Saudara, tidak perlu menjadi satu pertentangan, perdebatan hebat, mana yang akan dipilih. Saya kira dua-duanya tetap akan jalan. Nah, saudara, bagi saudara yang masih kurang uh, kurang sreg gitu ya untuk memakai Alkitab digital,
Saya ingin meyakinkan saudara, media akan terus berubah dari zaman ke zaman, ya. Tetapi isi Alkitab tidak akan pernah berubah sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, saudara tidak akan melihat perbedaannya secara esensi isi dari Alkitab, baik itu cetak atau digital. Nah, hanya medianya saja yang berbeda. Memang media memberikan kesan pribadi, sehingga saudara tetap harus mempertahankan kedua-duanya, ya. Nah, Alkitab cetak dan Alkitab digital keduanya juga mewakili kerinduan Allah untuk berbicara kepada umatnya. Apakah Allah akan lebih berbicara pada Alkitab digital daripada cetak? Tidak. Kedua-duanya Tuhan inginkan, karena Alkitab adalah cara Allah untuk berbicara kepada manusia, ya. Jadi apapun yang saudara eh, format apapun yang saudara baca, gitu ya, baik digital atau cetak, Tuhan sangat berkenan, ya. Kemudian makna teks tidak akan berubah dari kertas ke digital. Oh, kalau saya belajar kertas nanti artinya jadi begini. Kalau Alkitab digital, kalau saya belajar digital seperti ini, enggak. Maknanya akan sama, gitu ya. Satu-satunya yang berubah adalah cara kita mempelajarinya dan cara kita menerimanya atau cara kita menggalinya, karena ada alat-alat di dalam dunia digital yang jauh lebih banyak untuk menolong saudara daripada Alkitab cetak yang mungkin lebih sulit untuk saudara dapatkan. Itu saja ya. Nah, karena itu saudara, mari kita mulai punya sikap gitu ya untuk melihat dengan pikiran yang lebih jernih apa yang Tuhan mau dengan Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pelajaran kedua adalah pengertian studi Alkitab digital. Di dalam pelajaran 2 ini kita akan mencoba membahas pengertian yang lebih kompleks gitu tentang studi Alkitab digital, juga ekosistem yang dibangun untuk melakukan studi Alkitab digital. Ya, oke. Ada 3 poin yang nanti akan dibicarakan, yaitu pengertian, perbedaan ekosistem, dan juga perubahan paradigma untuk melakukan studi Alkitab digital. Ya, studi Alkitab dan studi Alkitab digital. Pengertiannya, ya, yang saya ingin tekankan di sini adalah pengertian secara sederhana di dalam modul ini. Jadi dalam konteks modul ini, studi Alkitab memiliki pengertian sebagai the study of the Bible. Ya, itu secara simpelnya. Karena saudara, dalam bahasa Inggris istilah biblical studies itu masih diperdebatkan cukup panjang gitu ya, dan banyak yang tidak relevan dengan apa yang kita lakukan di modul ini. Karena itu saya mengambil pengertian yang sangat simpel. Biblical studies is the study of the Bible, atau ilmu seni mempelajari Alkitab, gitu ya. Itu pengertian simpelnya. Nah, sedangkan digital sebenarnya sama, ilmu dan seni mempelajari Alkitab, tetapi yang dilakukan dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, yaitu dengan menggunakan alat-alat digital. Ya, jadi perbedaan yang paling besar adalah menggunakan alat-alat digital. Ya, sedangkan cetak menggunakan alat-alat cetak yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan ketersediaan dalam format digital. Ya, nah, secara perbedaan antara melakukan studi Alkitab klasik, atau kalau saya bilang non digital itu saya sebut klasik, dan studi Alkitab yang digital itu punya makna yang menurut saya tidak terlalu tidak terlalu jauh, kecuali yang sudah tadi saya katakan bahwa yang satu itu dilakukan dengan format cetak bahan-bahannya, dan caranya adalah dengan cara membaca secara manual, gitu ya. Sedangkan dengan digital kita menggunakan bahan dan alat digital. Misalnya ada software Alkitab, ada situs Alkitab, ada aplikasi Alkitab, dan lain-lain. Dan dengan cara-cara yang lazim dipakai dalam dunia digital, ya. Jadi itu sebabnya ketika melakukan studi Alkitab digital, mau tidak mau kita juga harus belajar bagaimana memakai alat-alat itu. Nah, perbedaan yang paling besar di sini,
ketika saudara membaca secara manual, saudara nggak perlu skill tertentu gitu ya, hanya membaca. Kemudian skill meneliti naskah gitu. Tetapi kalau studi digital, saudara belajar alatnya dulu gitu ya. Karena ketika tidak mempelajari alatnya dengan baik, saudara nggak bisa menggunakannya. Ya. Nah, secara ekosistem, perbedaan dari studi Alkitab klasik dan studi digital mungkin cukup banyak kalau dilihat secara detail ya. Misalnya dalam konteks Alkitab multibahasa, multiformat dan multiplatform. Di dalam klasik atau dalam bentuk cetak, Alkitab multibahasa itu tidak banyak. Kalaupun ada, saudara, nggak semua orang bisa memilikinya, gitu ya, dan sangat sulit mendapatkannya. Apalagi secara biaya mungkin sangat mahal, gitu ya. Jadi itu perbedaan yang mungkin yang paling dilihat, gitu ya. Tetapi selain itu juga kalau saudara melakukan itu secara manual juga susah membandingkannya. Kalau Alkitab saudara punya 5 Alkitab bahasa. Kalau secara manual, saudara membuka semuanya. Itu kalau saudara baru membuka satu ayat atau beberapa ayat gitu ya. Atau secara pasal. Tapi kalau saudara di satu buku atau di satu pasal yang halaman yang satu halaman. Tetapi kalau saudara pun membandingkan beberapa ayat Alkitab dari buku-buku yang berbeda, saudara akan sulit sekali bukan untuk membandingkannya itu secara manual. Saudara harus punya sistem menandai supaya tahu bagian mana yang berbeda dan ayat mana yang berbeda gitu ya, dan mana yang sama. Wah, saya nggak kebayang gitu ya. Dan juga saudara, karena kesulitan itu eh, di Alkitab multibahasa secara klasik, secara cetak itu tidak banyak dilakukan penerjemahan. Karena apa? Tugas penerjemahan Alkitab itu seperti pekerjaan seumur hidup. Satu Alkitab itu bisa baru selesai dikerjakan itu 30, 50 tahun baru selesai. Jadi satu umur hidup seseorang itu habis untuk mengerjakan penerjemahan Alkitab, ya, karena tidak punya alat gitu, karena semuanya harus dilakukan secara manual. Nah, sedangkan kalau secara digital, wow, bahan sangat melimpah. Alkitab dalam multibahasa, bukan hanya multibahasa, multiplatform, multiformat, multi channel, semuanya ada gitu ya. Dan hampir semuanya gratis. Jadi secara bahan Alkitab itu melimpah gitu. Dan juga saudara untuk membandingkan, saudara hanya perlu beberapa klik untuk langsung bisa melihat hasilnya, dan saudara tidak perlu repot karena semua sudah terpampang di dalam layar saudara, gitu ya. Jadi kemudahan yang luar biasa dalam hal saudara mempelajari Alkitab untuk secara digital, gitu ya. Juga karena itu bahan Alkitab dalam multibahasa itu semakin lama jumlahnya akan semakin banyak, beda jumlahnya. Maksudnya gini, dulu Alkitab cetak ada misalnya nih, ada 50. Sekarang mungkin dengan perlahan, karena digital sudah mulai dipakai secara umum oleh penerjemah-penerjemah Alkitab, maka semakin lama jumlah banyak sekali Alkitab multibahasa yang tidak dicetak, tapi hanya dalam bentuk digital. Kalaupun dicetak jauh lebih cepat, mungkin kurang dari 10 tahun bisa selesai. Karena itu jumlahnya yang cetak akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang digital, ya. Oke, ketersediaan bahan-bahan biblika demikian juga, ya. Secara klasik sangat terbatas dan itu merupakan satu kemewahan. Karena itu zaman dahulu Bapak-bapak pendeta selalu cita-citanya adalah memiliki perpustakaan pribadi di mana dia bisa melakukan studi Alkitab secara pribadi dengan buku-buku yang dimiliki, ya. Nah, kemewahan yang lain yang sulit selalu bisa didapatkan oleh semua pendeta adalah kebanyakan bahan-bahan biblika itu dalam bahasa Inggris. Kalau sudah nggak bisa bahasa Inggris, ya sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi saudara, keterbatasan yang sangat sulit sekali untuk memiliki bahan-bahan biblika dan memakainya, ya.
Dan karena itu zaman dulu kebanyakan yang punya atau yang bisa memakai hanya pendeta atau ahli ahli tafsir atau agama gitu ya. Eh, Sehingga saudara kesulitan. Tapi secara digital dapat diakses kapan saja, di mana saja saudara bisa mendapatkan dengan mudah dan gratis, semuanya terintegrasi, dan dengan komputer bisa menghasilkan lebih banyak bahan-bahan baru dalam khususnya dalam bahasa Indonesia. Saudara, bahan cetak dalam bahan biblika dalam bentuk cetak itu sangat sedikit sekali. Tetapi dalam sekarang dalam format digital jauh-jauh lebih banyak yang bisa diakses, ya. Dalam hal pemakaian metode juga, ya. Kalau saudara mau belajar Alkitab zaman dulu sungguh sangat tergantung sekali. Kalau nggak ada buku ya sudah gitu ya. Saudara hanya mengira-ngira. Karena itu ketika saudara melakukan PA di gereja, saudara sangat tergantung dengan pendeta. Tanpa pendeta yang memberikan pengetahuan kepada saudara, saudara akan tidak bisa tahu sendiri karena saudara nggak punya alatnya, saudara nggak punya bahannya, gitu ya. Juga karena itu melakukan PA sangat dibatasi dengan waktu dan tempat. Harus sesuai dengan jamnya pengajar, dengan jamnya pendeta, harus di gereja atau di rumah pendeta karena nggak mungkin pendeta akan membawa semua bukunya ke tempat PA gitu ya. Jadi harus di tempat di mana buku-buku itu ada. Sedangkan secara digital sangat mudah sekali karena saudara semua orang bisa memilikinya. Jadi tidak harus saudara tergantung dengan seseorang. Semua anggota bisa mendownload semua bahan-bahan tersebut dan bahan-bahan tersebut sudah terintegrasi bukannya dengan Alkitab tapi juga dengan bahan-bahan dan jemaat bisa melakukan PA pribadi tidak tergantung pada siapapun. Kemudian secara waktu juga jauh lebih hemat karena saudara bisa mempelajarinya dengan lebih mudah, ya. Secara waktu sangat efisien sekali, jauh lebih efisien mempelajari Alkitab dengan digital dibandingkan dengan cetak, ya. Dalam hal pencatatan hasil studi juga, ya, kalau saudara mencatat secara kertas, wow, saudara penuh pergumulan, perlu kesabaran tinggi dan saudara harus tekun. Dan untuk berbagi, saudara harus memfotokopinya atau saudara harus harus apa menuliskannya lagi untuk orang lain. Dan yang lebih buruk lagi, bisa hilang dan bisa rusak, ya. Kalau saudara hanya mencatat secara manual. Sedangkan digital, pencatatan jauh lebih cepat, tidak mungkin hilang, kecuali saudara ceroboh, gitu ya. Dan bisa dibagikan ke orang lain dengan sangat mudah dan praktis, gitu ya. Saudara tidak perlu tempat, tidak perlu buku untuk menyimpannya, saudara tinggal lakukan itu di HP saudara atau di device saudara. Jadi saudara sangat kepraktisan sangat sangat menonjol sekali di dalam melakukan studi Alkitab digital karena seluruh ekosistem sudah dibuat sedemikian untuk menolong mempelajari Alkitab dengan lebih nyaman, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu melihat perubahan paradigma ini dengan cermat dan juga dengan bijaksana, ya. Apakah saudara akan meninggalkan studi Alkitab klasik? Saya kira tidak. Banyak metode yang tetap sama, hanya peralatan saja yang berbeda. Karena itu, saudara, diperlukan sikap baru, cara baru untuk belajar. Karena itu, ada 4 hal yang saya usulkan. Yang pertama, jangan memusuhi digital. Tidak ada gunanya. Karena dunia digital tidak mungkin bisa kita hindari. Pasti akan ada. Gitu ya. Saudara hanya menjadi orang yang ketinggalan saja. Gitu ya. Nah, kedua juga digital lebih fleksibel. Saudara bisa memakainya dengan sangat mudah dan saudara bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat, gitu ya. Namun, memang ada perubahan yang fundamental yang saudara harus hadapi, yaitu saudara harus belajar, ya. Walaupun digital lebih fleksibel, saudara tetap harus belajar bagaimana memakai alat-alat biblika tersebut, misalnya software atau aplikasi atau yang lain, ya. Nah, perubahan paradigma lain, saudara jangan memusuhi digital karena digital itu punya keuntungan yang jauh lebih banyak dalam banyak hal, walaupun kelemahannya juga banyak, gitu ya. Tapi kelebihannya juga banyak dan
obvious gitu ya, jelas sekali. Kelebihan yang lain adalah digital memiliki kemampuan berbagi yang tinggi, ya. Kemudian sikap yang lain yang harus kita miliki adalah sikap terbuka. Nah, saudara, di era digital ini tuntutan yang paling sering kita dengar adalah kita harus terus belajar, belajar dan belajar. Karena itu, saudara, banyak orang sebenarnya merasa malas belajar Alkitab karena harus belajar kemampuan baru, yaitu bagaimana menggunakan software, bagaimana menggunakan aplikasi dan lain-lain. Saya kira itu kalau saudara sudah mentok di situ tidak mau belajar menggunakan alat-alat digital itu ya tidak banyak yang bisa kita harapkan, gitu ya. Ya, pelajaran yang ketiga, kelebihan dan kelemahan studi Alkitab digital. Jadi, saudara, di tengah semua kelebihan yang tadi saudara-saudara dengar, bukan berarti melakukan studi Alkitab digital itu tidak ada risiko. Ada kelemahan-kelemahan yang harus kita waspadai dan harus kita sadari, ya. Mari kita pelajari satu persatu. Ada dua hal yang akan kita lihat, yaitu dalam hal sumber bahan, kemudian yang kedua dalam hal metode. Ada banyak sebenarnya hal-hal lain yang bisa kita lihat, tapi itu yang paling menonjol yang saya kira perlu kita perhatikan dan menjadi contoh saudara bisa menilai atau menganalisa kelebihan kelemahan studi Alkitab dalam hal-hal yang lain juga, ya. Oke, dalam hal sumber bahan Biblika online itu banyak banget tadi ya, dan juga multi bahasa. Saudara, saya tidak perlu ngomong lebih banyak karena tadi saya sudah ngomong banyak soal itu. Dan kebanyakan gratis. Kemudian praktis, tidak perlu tempat, biaya untuk menyimpan, tidak takut hilang, tidak takut rusak. Ya. Kemudian juga efektif untuk berbagi, tadi sudah kita sebutkan, sangat menolong sekali untuk menyebarkan firman Tuhan, kabar baik ke seluruh dunia. Kemudian variasi media juga sangat semakin kaya sekarang. Ada audio Alkitab, komik Alkitab, animasi Alkitab, infografis Alkitab, film Alkitab, dan lain-lain. Semakin banyak bahan-bahan biblika lain juga yang berupa berupa media, yang berupa visual, dan itu sangat menolong sekali khususnya untuk kaum muda, ya. Nah, tetapi ada kelemahannya. Sumber bahannya banyak banget di internet, saudara, berlimpah seperti samudra tadi saya katakan ya. Tapi tidak semua bahan itu bermutu, tidak semua bahan itu alkitabiah. Jadi kelemahan secara digital kalau saudara tidak aware, kalau saudara tidak punya prinsip firman Tuhan yang jelas, saudara mudah sekali disesatkan. Melihat bahan yang banyak, saudara baca, ternyata saudara tidak sadar bahwa saudara sudah disesatkan dengan bahan-bahan tersebut. Ya. Dan kedua, kemudahan membuat pengguna kehilangan rasa menghargai. Nah, itu sesuatu yang saya rasa kita perlu lebih aware ya. Karena saudara bisa mendownload bahan-bahan itu dengan sangat mudah. Saudara bisa mendengarkan khotbah dengan sangat mudah. Saudara bisa mendownload sekarang kemudian besok dibuang gitu ya. Saudara sudah merasa tidak perlu, saudara mendownload buku, saudara sudah baca, saudara buang. Jadi tidak ada rasa penghargaan yang yang seharusnya gitu ya kepada sumber-sumber bahan. Nah, itu saudara harus aware ya. Kemudian tidak ada rasa kepemilikan. Kalau itu berupa cetak, saudara bisa kasih nama, ini milik saya gitu ya. Kalau digital, saudara tidak ada rasa itu gitu ya. Tidak perlu, itu milik, saudara akan melihat itu sebagai kepemilikan umum gitu ya. Kemudian kehilangan konteks karena di dalam layar digital gadget itu saudara hanya bisa melihat beberapa ayat kan. Saudara tidak bisa melihat keseluruhan pasal itu atau keseluruhan perikop. Kalau cetak minimal saudara bisa satu halaman saudara bisa melihat keseluruhan perikop gitu ya. Jadi kelemahan saudara di dalam melakukan studi Alkitab digital itu saudara kehilangan konteks lebih cepat karena saudara tidak melihat keseluruhannya. Kalau saudara memegang buku, maka ketika saudara membaca Roma, kitab Roma misalnya, kemudian ada kutipan dari Mazmur misalnya, saudara tahu bahwa Mazmur ada di buku saudara Alkitab di bagian depan. Jadi saudara itu tahu bahwa itu masih menjadi satu wadah gitu ya.
Tapi di layar digital saudara nggak merasakan sensasi itu gitu ya, sehingga saudara lebih lebih akan kehilangan konteks ketika saudara tidak menyadari. Kemudian kehilangan punya rasa sensasi buku tadi ya. Kalau buku tuh, oh iya kemarin dulu aku belajar tentang latar belakang kitab ini, dan di sana ada kata-kata ini, dan menarik sudah saya garis bawahin atau sudah saya warnain gitu ya. Dan saudara di apa bahan-bahan biblika digital mungkin saudara tidak terlalu bisa lakukan itu dengan mudah, ya. Jadi rasa sensasi buku bahwa ini kalau saya belajar kitab Roma, buku-buku ini warnanya ini, covernya ini, itu sangat menolong saya. Itu saudara nggak bisa rasakan sensasi itu gitu di dalam digital, gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Memang ketika kita membandingkan kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya, ada hal-hal yang dapat ditoleransi, tetapi ada juga hal-hal yang harus dihindari karena setan pun giat menggunakan alat-alat digital untuk menyebarkan tipu muslihat, gitu ya. Misalnya, oh kalau belajar dengan digital itu akan banyak pop-up notifikasi chatting yang muncul dan itu sangat mengganggu. Kemudian saudara nggak apa-apa, lihat aja dulu siapa tahu penting gitu ya. Nah itu cara setan menggoda saudara dan akhirnya saudara terus mentoleransi notifikasi sehingga saudara tidak fokus untuk belajar dengan baik. Nah itu hal-hal yang saudara harus aware gitu ya. Saudara punya disiplin diri, saudara harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak dan lakukan apa yang baik. Nah, kemudian banyaknya bahan biblika yang tersedia tidak otomatis membuat manusia menjadi makin ingin belajar Alkitab. Nah, itu sangat harus disadari. Saudara, saudara kita mungkin sangat bangga ya, wah saya punya bahan biblika banyak banget, saya sudah download ini itu, saya punya software Alkitab, saya punya ini, punya itu, saya bisa pergi ke situs Alkitab, saya bisa belajar, bahannya banyak banget di sana gitu ya. Banyaknya bahan itu tidak membuat orang ingin belajar Alkitab dengan lebih baik. Karena itu saudara kita harus aware dengan sifat itu, sikap itu, dan saudara harus melawan itu gitu ya, untuk saudara bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang bijaksana. Ya. Jadi pertanyaan untuk kita semuanya, apakah teknologi membuat pengguna makin rindu belajar, mengenal dan taat pada Allah? Belum tentu, gitu ya. Karena itu kita tidak perlu mengidolakan teknologi. Teknologi adalah hamba, gitu ya, untuk menolong. Jadi bukan menjadi tuan yang akan menindas kita, gitu ya. Karena itu saudara harus benar-benar aware, sikap kita harus jelas, gitu ya. Prinsip firman Tuhan menolong kita untuk punya kebenaran firman Tuhan sehingga saudara bisa melawan tipu muslihat setan yang ingin uh, apa membuat saudara menggampangkan segala hal, ya. Nah, sekarang kelebihan dalam hal metode. Kelebihan studi Alkitab digital secara metode fleksibel, karena semua orang bisa mengakses bahan masing-masing kan, jadi bisa dilakukan di mana saja. Saudara bisa PA di rumah, bisa PA di gereja, saudara bisa PA di kampus, dan lain-lain. Semuanya bisa diakses dari tempat masing-masing, sehingga itu sangat fleksibel dan sangat praktis. Nah, kemudian berbagi apalagi ya, saudara, aku nggak punya bahan ini, oh ya aku share deh ke kamu gitu ya, mudah sekali. Saudara tidak perlu, waduh aku nggak punya bahan, saya nggak bisa baca, nggak ada cara itu gitu ya. Dan itu sangat menolong sekali. Nah, selain itu juga ketika saudara sudah melakukan PA dan hasilnya bisa langsung dibagikan, baik ke teman-teman kelompok PA-nya atau juga ke media sosial. Jadi masing-masing bisa saling berbagi dan hasil pelajaran satu dengan yang lain, anggota yang satu dengan yang lain, bisa menjadi berkat yang berlimpah untuk kita semuanya. Jadi secara metode, saya kira kelebihan-kelebihan itu apa namanya sangat menolong. Ya, tapi punya kelemahan ya. Kelemahan studi Alkitab digital secara metode juga cukup banyak. Yang pertama, banyaknya informasi sering membuat kita overloaded, terlalu banyak sampai bingung ini sebenarnya yang benar yang mana. Ini yang ini begini, yang ini ngomong gini, yang ini begini. Loh, bahkan ada yang bertentangan. Bahkan saudara mungkin bisa tersesat dengan banyaknya informasi yang tersedia. Nah, itu saudara sangat harus aware, pilihlah bahan-bahan yang
bermutu saja. Tidak perlu mengumpulkan sebanyak mungkin. Ada banyak menimbun bahan ya, karena itu berupa file, komputer saudara punya penyimpanan cukup banyak, wah semuanya di-download gitu ya. Kalau itu tidak bagus, tidak bermutu, saudara tidak perlu simpan, gitu ya. Pilihlah yang betul-betul bermutu dan bisa saudara pakai dengan mudah. Kemudian, kalau kelemahan yang lain ya, kalau pengguna kurang mahir memakai alat-alat Biblika, maka biasanya akan berhenti di situ dan menjadi sangat kurang maksimal, ya. Misalnya, saudara punya software Alkitab yang punya kemampuan seperti software Alkitab Sabda, tapi saudara hanya pakai untuk mencari ayat saja. Aduh, sayang banget gitu ya, padahal ada banyak fitur-fitur lain yang bisa saudara pelajari untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak, gitu ya. Nah, pengguna harus mau belajar, harus mampu menggunakan alat-alat lebih dahulu untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maksimal itu kelemahannya ya. Kemudian juga ketika belajar secara digital dengan alat digital penuh dengan distraksi itu tadi ya, notifikasi banyak, kemudian ada telepon masuk, kemudian saudara sudah terbiasa hampir selalu digenggam sehingga saudara tidak konsen melakukan penggalian Alkitab dengan baik ya. Jadi saudara terlalu banyak multitasking yang harus dilakukan dengan HP saudara atau dengan laptop saudara, itu juga menjadi kelemahan yang sangat jelas sekali di dalam hal metode melakukan studi Alkitab digital. Kalau zaman dulu saudara duduk dan tidak ada lagi yang mengganggu gitu ya, saudara tidak pegang apa-apa kecuali Alkitab ya, dan yang ada di hadapan saudara adalah orang-orang yang sama-sama melakukan penggalian dengan kusuk gitu ya. Nah sekarang saudara bisa lakukan di rumah, apalagi kalau di rumah dan berpisah tempat saudara lakukan itu secara online, kemungkinan besar distraksi akan jauh lebih banyak gitu ya. Nah kemudian yang lain yang terakhir adalah budaya instan, membuat kita tidak punya kesabaran untuk menerapkan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab. Padahal mengaplikasikan Alkitab, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan Alkitab itu menjadi poin yang sangat memberi pertumbuhan. Kalau saudara yang mempelajari Alkitab dan mengumpulkan pengetahuan, itu saudara hanya mengumpulkan informasi gitu ya. Tidak akan mengubah hidup, tidak akan memberi transformasi. Tetapi yang memberi transformasi adalah saudara mendengar firman dan melakukannya. Nah, karena saudara mempelajari Alkitab secara digital itu menjadi sangat mudah, ya. Bahan juga sudah tersedia, bahkan hasilnya saudara bisa copy paste dan saudara tinggal memodifikasi dengan kata-kata sendiri dan lain-lain. Budaya instan itu membuat saudara menjadi tidak sabar ketika harus menerapkan, karena ketika pelajaran yang saudara-saudara dapat itu terapkan, lama nggak kelihatan hasilnya. Bahkan buah dari aplikasi saudara itu mungkin baru berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru saudara lihat. Nah, itu membuat apa? Saudara tidak terlalu antusias mengaplikasikannya. Saudara mengaplikasikan seadanya ya sudah, saudara tinggalkan karena saudara akan belajar yang lain, saudara ingin tahu yang lain, saudara. Nah, itu menjadi kelemahan yang sangat melemahkan ketika saudara melakukan studi Alkitab digital, gitu ya. Nah, saudara-saudara harus aware hal-hal ini. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Di tengah kelemahan yang begitu banyak, teknologi terus akan berkembang dan tidak akan bisa dihindari. Karena itu kita tidak perlu menghindari teknologi. Yang harus kita lakukan adalah menghadapi, sehingga kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di depan kita. Ya, nah karena itu salah satu sikap yang harus kita waspadai adalah lakukan pembelajaran Alkitab itu dalam komunitas orang percaya. Karena dengan komunitas orang percaya, ada orang lain yang bisa menolong saudara untuk bertanggung jawab, gitu ya. Kalau misalnya kalau saudara mau melihat notifikasi, orang lain melihat jangan dong, gitu ya. Itu menolong kita untuk oh iya, nggak boleh, gitu ya. Jadi lakukan itu di dalam konteks komunitas orang percaya sehingga kita bisa lebih fokus dan menolong kita untuk menghargai waktu orang lain. Walaupun itu online pun kita bisa bisa saling mengingatkan ya, bukan berarti terus online nggak bisa, bisa,
distraksi tetap ada, tetapi bisa semakin diminimalis, ya, semakin diminimalis. Kemudian juga ketika menerapkannya, kita harus accountable satu dengan yang lain. Sudah diterapkan belum, gitu ya? Kalau kita belum menerapkan pengajaran-pengajaran ini, mungkin bahan PA-nya ditunda dulu. Kita coba terapkan dulu dengan lebih baik, gitu ya, dan melihat hasilnya, gitu ya. Kalaupun tidak bisa melihat hasilnya, kita tetap punya keinginan untuk menerapkan. Bukan, ya sudah nggak usah diterapkan, kita belajar aja terus gitu ya. Tidak. Nah, karena itu salah satu anjuran dari beberapa orang yang melihat kelemahan digital ini cukup serius, saudara, sesekali atau bahkan mungkin seringkali, peganglah kitab cetak, taruhlah itu dalam genggaman tangan saudara. Saudara merasakan sensasi buku itu, bahwa ini adalah surat dari Allah, milikku yang Tuhan berikan kepada aku secara pribadi. Kemudian mintalah anugerah kepada Tuhan, karena di tengah zaman yang bengkok ini, saudara harus bisa menang untuk memprioritaskan diri mempelajari Alkitab dengan baik. Gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sangat menolong sekali jika Bapak Ibu ketika melakukan studi Alkitab digital, saudara bisa membuat keseimbangan hidup yang baik, gitu ya, sehingga Tuhan akan semakin memberi berkat dan apa yang menjadi kelemahan bisa kita hadapi dan sama-sama kita perangi supaya itu bisa kita menangkan. Tuh. Nah, ini adalah akhir dari pelajaran yang ketiga. Saya akan lanjutkan lagi. Saya harap saudara akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu fondasi studi Alkitab digital. Tuh. Terima kasih. Selamat belajar.